VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Kita bertemu lagi dalam VOA This Morning, Senin 14 Oktober 2024. Masih tanggal 13 di Washington DC dan sehari menjelang perayaan Hari Pribumi atau Columbus Day. Jadi suasana liburan masih terasa. Dari Studio 17 di Washington DC, saya Madioni ditemani teknisi Charleston Mock dan produser Jimmy Manan. Laporan utama pagi ini diantaranya tentang serangan Israel yang berdampak pada ibu hamil. Baglini mengatakan dia melihat adanya peningkatan kelahiran prematur dan kematian. Dan juga laporan lainnya akan menyajikan tentang pertanyaan apakah Istana Negara di IKN hanya simbol. Presiden menyebut bahwa Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah bangunan tersebut rampung. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast langganan Anda dan YouTube VOA This Morning episode hari ini. Berikut kita ikuti berita dunia pagi ini bersama Utami Husin. Selamat pagi. Amerika Serikat akan mengirim baterai Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD dan tentara ke Israel, kata Pentagon hari Minggu 13 Oktober. Bahkan ketika Iran memperingatkan Washington agar menjauhkan pasukan militer Amerika dari Israel. Juru bicara Pentagon, Majen Pat Ryder, mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengizinkan pengiriman baterai THAAD itu atas arahan Presiden Joe Biden. Ryder mengatakan sistem itu akan membantu meningkatkan pertahanan udara Israel setelah serangan rudal Iran terhadap Israel pada April dan Oktober lalu. Tindakan ini menekankan komitmen kukuh Amerika untuk membela Israel dan untuk membela warga Amerika di Israel dari serangan rudal balistik lebih jauh oleh Iran, kata Ryder. Peringatan Iran itu disampaikan dalam unggahan di platform sosial X yang telah lama dikaitkan dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi yang mencatat laporan bahwa Amerika sedang mempertimbangkan pengiriman tersebut. Belum segera jelas dari mana asal baterai THAAD itu. Amerika menempatkan salah satu baterainya di Timur Tengah bersama dengan Batalion Patriot tambahan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pasukan Amerika di kawasan itu pada akhir tahun lalu. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi hari Minggu mengatakan bahwa Republik Islam Iran tidak menginginkan perang regional, sementara kekhawatiran meningkat terkait eskalasi serangan antara Israel dan Iran beserta sekutu-sekutu militannya. Namun Araghchi memperingatkan bahwa Iran siap untuk situasi apapun. جمهوری اسلامی ایران خواهان تنش، افزایش تنش، درگیری و جنگ نیست. Republik Islam Iran tidak menginginkan ketegangan yang meningkat dan perang, meskipun Iran siap menghadapi situasi apapun. Kami siap untuk berperang dan siap untuk berdamai juga, kata Araghchi, berbicara pada konferensi pers di Baghdad setelah bertemu dengan mitranya, Menteri Luar Negeri Irak, Fuad Hussein. Sementara itu, Hussein mengatakan Israel dilarang menggunakan wilayah angkasa Irak dalam serangan terhadap Iran karena khawatir akan terjadi perang regional. Menteri Luar Negeri Irak itu mengatakan pecahnya perang regional akan menciptakan krisis global dan menciptakan lahan subur bagi kebangkitan kembali kelompok-kelompok ekstremis, di antaranya kelompok ISIS. Presiden Joe Biden telah meninjau dari dekat kerusakan yang diakibatkan badai Milton di Florida. Biden tiba di Tampa hari Minggu dan terbang dengan helikopter ke pantai St. Pete. Sepanjang perjalanan, ia melihat sisa-sisa atap Tropicana Field yang tercerabut akibat angin kencang yang dibawa Milton. Setelah melakukan peninjauan dari udara dan melakukan briefing, Biden mengatakan ia bersyukur kerusakan akibat Milton tidak separah yang diantisipasi sebelumnya oleh para pejabat. Tetapi ia mengatakan badai itu masih merupakan bencana bagi orang-orang yang berada di jalur badai tersebut dan banyak yang kehilangan benda-benda pribadi yang tak tergantikan sewaktu rumah mereka kebanjiran. Presiden memuji para petugas darurat yang datang hingga sejauh dari Kanada. And it's in moments like this we come together to take care of each other. Not as Democrats or Republicans, but as Americans. Dalam momen seperti inilah kita bersatu untuk saling peduli, bukan sebagai Demokrat atau Republikan, tetapi sebagai orang Amerika, kata Biden setelah ia diberi pengarahan oleh para pejabat federal, negara bagian dan lokal, serta bertemu dengan warga dan beberapa petugas tanggap darurat. Kita adalah satu Amerika Serikat, lanjutnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Minggu mengatakan hubungan pertahanan dengan mitra-mitra negaranya harus diubah, mengingat Korea Utara mengirim orang-orang maupun persenjataan untuk pasukan Rusia di Ukraina.
Kremlin pada hari Kamis mengesampingkan pernyataan Korea Selatan bahwa Korea Utara mungkin telah mengirimkan beberapa personel militer untuk membantu Rusia melawan Ukraina dan mungkin sedang mempertimbangkan pengiriman yang lebih banyak lagi. Kita lihat aliansi antara Rusia dan rezim-rezim seperti Korea Utara semakin kuat, kata Zelensky dalam pidato malam hariannya. Ini bukan hanya mengenai pengiriman senjata. Pada kenyataannya ini juga pengiriman orang-orang dari Korea Utara untuk angkatan bersenjata penjajah. Jelas bahwa di bawah kondisi semacam itu, hubungan kita dengan mitra-mitra kita perlu berubah lanjutnya. Pemerintah Venezuela telah membatalkan paspor puluhan jurnalis dan aktivis sejak Presiden Nicolas Maduro mengklaim menang lagi dalam pemilu pada musim panas lalu. Ini menandai apa yang disebut berbagai organisasi HAM sebagai kampanye penindasan yang meningkat terhadap para pengkritik pemimpin itu, kata berbagai laporan media. Paspor sedikitnya 40 orang, terutama jurnalis dan aktivis, telah dibatalkan tanpa penjelasan apapun. Hal tersebut pertama kali diberitakan Financial Times pada hari Sabtu, mengutip organisasi berbasis di Venezuela, Laboratorio de Paz. Demikian berita dunia. VOA This Morning tidak mengindahkan kecaman keras terhadap serangan yang dilakukan pada pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon pekan lalu. Pemimpin Israel justru meminta PBB memindahkan pasukannya. Sementara Badan Pangan Dunia WFP mendesak perlindungan penuh pada bandara dan pelabuhan laut Lebanon yang menjadi lokasi distribusi bantuan ke banyak kamp pengungsi di kawasan itu. Berikut laporannya. Pendengar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Minggu memohon secara langsung kepada Sekjen PBB Antonio Guterres untuk menarik pasukan penjaga perdamaian PBB dari kubu Hizbullah di Lebanon Selatan, seiring upayanya untuk meningkatkan kampanye melawan kelompok militan itu. Pernyataan ini tampaknya berupaya menjawab kecaman luas PBB dan sedikitnya 40 pemimpin dunia dan pejabat tinggi lainnya terhadap serangan Israel ke kamp pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL Jumat lalu, yang melukai 5 orang termasuk 2 personil dari Indonesia. Di antara para pengecam itu adalah Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Wakil Sekjen PBB untuk urusan operasi perdamaian Jean-Pierre Lacroix, This situation has put our peacekeepers at serious risk. Utusan khusus Lebanon di PBB Hadi Hakem, dan tentunya Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Dalam sebuah pidato yang direkam di Yerusalem, Netanyahu mengatakan pasukan Israel telah berulang kali meminta agar UNIFIL dipindahkan dari Lebanon Selatan yang telah berulang kali ditolak. Netanyahu mengklaim semua bertujuan untuk menjadikan UNIFIL sebagai perisai manusia bagi teroris Hizbullah. Saya ingin mengimbau langsung kepada Sekjen PBB untuk memindahkan UNIFIL dari benteng pertahanan Hizbullah dan wilayah pertempuran. IDF telah berulang kali meminta hal ini dan telah berulang kali ditolak karena ini semua ditujukan untuk menjadi perisai manusia bagi teroris Hizbullah. Penolakan untuk mengevakuasi tentara UNIFIL menjadikan mereka sandera Hizbullah. Kelompok militan Hizbullah yang berafiliasi dengan Hamas di Palestina telah menembakkan roket ke arah Israel sejak tanggal 8 Oktober 2023, sehari setelah pecahnya perang Israel-Hamas di Gaza. Konflik Israel-Hizbullah yang semula terjadi di perbatasan selatan meningkat secara dramatis pada bulan September lalu dengan beragam gelombang serangan Israel. Dalam perkembangan lainnya, Badan Urusan Pangan PBB WFP mendesak perlindungan bandara dan pelabuhan di Lebanon yang selama ini menjadi lokasi tibanya pasokan dan sekaligus distribusi bagi bantuan kemanusiaan PBB dan negara-negara lain ke berbagai kamp pengungsi di Lebanon, Suriah, Palestina, dan lainnya. Berbicara di New York selepas mengunjungi Beirut pekan lalu, Wakil Direktur Eksekutif WFP Karl Skau mengatakan, apa yang saya saksikan dan saya dengar situasinya benar-benar menghancurkan, tetapi hal ini dapat menjadi lebih buruk. Apa yang kami serukan adalah upaya diplomatik, semua upaya diplomatik yang memungkinkan untuk mencoba menemukan solusi politik. WFP telah menimbun cukup makanan bagi sekitar 1 juta orang atau sekitar 1/5 penduduk Lebanon hingga sekitar 1 bulan ke depan. Tapi kini WFP berupaya menimbun lebih banyak pasokan makanan sehingga dapat memberi makan lebih banyak orang hingga akhir tahun nanti. Pendengar, serangan Israel di Lebanon diperkirakan berdampak buruk pada ibu-ibu hamil di negara tersebut.
Banyak ibu terpaksa melahirkan dini dan belasan janin dilaporkan tewas sebelum sempat dilahirkan. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB melaporkan sekitar 4.000 perempuan diperkirakan akan melahirkan dalam 3 bulan ke depan, sementara layanan medis kian terbatas. Tim VOA melaporkan. Nicholas Baglinis, seorang dokter kandungan dan ginekolog berusia 61 tahun yang bekerja di beberapa pusat kesehatan perempuan dan rumah sakit di Lebanon, membelai kaki mungil seorang bayi perempuan di dalam inkubator. Dia mengatakan bahwa gadis kecil itu dan saudara kembarnya dilahirkan prematur oleh seorang ibu yang mengungsi dari Beirut Selatan akibat pemboman. Dia percaya bahwa kontraksi dini yang dialami si ibu bayi kembar itu sebagian disebabkan oleh stres karena meninggalkan rumah dan mengalami pemboman. Baglini mengatakan dia melihat adanya peningkatan kelahiran prematur dan kematian janin sejak permusuhan antara Israel dan Hizbullah dimulai tahun lalu. Par contre, ce qui a le plus augmenté et qui était choquant pour moi, c'est le nombre de morts fétales. Yang paling meningkat dan yang mengejutkan saya adalah jumlah kematian janin dalam kandungan, bayi yang meninggal dalam rahim ibunya. Ketika Anda datang ke rumah sakit dan dalam 1 tahun Anda mendapati 2 kematian janin di dalam rahim, dan kemudian tiba-tiba dalam 2 bulan Anda mendapati sekitar 15 kematian, itu menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres. Baglini mengatakan bahwa semua tempat tidur di unit perawatan intensif terisi dan menurutnya ini disebabkan oleh meningkatnya aksi pemboman yang menyebabkan banyak perempuan melahirkan lebih awal dari seharusnya. Tahani Yassin sedang memasuki trimester ketiga ketika dia memilih untuk kembali ke kampung halamannya di Beirut untuk melahirkan bayinya. Tinggal di Guinea Khatulistiwa bersama suami dan 3 anaknya yang masih kecil, ia lebih percaya pada sistem layanan kesehatan Lebanon. Namun beberapa hari setelah kedatangannya di rumahnya di pinggiran Beirut, dia mulai menyesali keputusannya. Israel mengintensifkan aksi militernya di Lebanon yang menargetkan wilayah Muslim Syiah di selatan, lembah Bekaa di timur, dan pinggiran selatan Beirut yang dekat dengan rumahnya. Meskipun wilayahnya tidak menjadi sasaran pada saat itu, serangannya sangat dekat dan suara pesawat tempur Israel yang menembus penghalang suara membuatnya ketakutan. Sangat sulit bagi ibu hamil untuk mendengar suara perang dan kebisingan yang mereka dengar, karena hal ini juga membuat bayinya stres. Yassin beruntung, namun sekitar 11.600 perempuan hamil masih berada di Lebanon, dengan sekitar sepertiga di antara mereka diperkirakan akan melahirkan dalam 3 bulan ke depan, menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB pada bulan Oktober. Arif Budiman, VOA Washington. VOA This Morning, jelang lengser Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang terletak di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Jumat lalu. Kelanjutan mega proyek itu di tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto pun menjadi pertanyaan publik. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Presiden Jokowi berharap Istana Negara di IKN yang baru saja diresmikan bisa menunjang kinerja dan tugas pemerintahan ke depan dengan lebih baik. Bangunan tersebut katanya memang dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas besar yang memerlukan ruangan yang luas dan representatif. Kita harapkan nanti kegiatan-kegiatan kenegaraan yang besar, yang gede, bisa dilakukan di sini, di IKN. Ia pun mengapresiasi kinerja semua pihak dalam pembangunan Istana Negara tersebut. Jokowi juga mengatakan pembangunan Istana Negara selesai tepat waktu. Meskipun Istana Garuda, salah satu bangunan penting lainnya di kawasan tersebut, masih dalam tahap penyelesaian. Presiden menyebut bahwa Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah bangunan tersebut rampung. Jokowi juga menekankan bahwa tidak ada upaya untuk tergesa-gesa dalam pembangunan dan semuanya berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai peresmian Istana Negara di IKN hanya akan menjadi simbol semata. Ia memperkirakan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan lebih banyak melakukan kegiatannya di Jakarta. Saya menduga itu IKN yang ada di sana ya hanya simbolik aja. Karena Pak Prabowo juga akan rasional, kan diteruskan memang. Karena kalau nggak diteruskan juga biayanya udah keluar banyak. Menurutnya Prabowo akan lebih mengutamakan janji-janji politiknya terlebih dahulu ketimbang melanjutkan pembangunan IKN dengan anggaran yang cukup masif. Program unggulan Prabowo yakni makan siang bergizi gratis pun katanya
juga akan menyedot anggaran negara yang cukup tinggi. Sementara itu, Dinamisator Wilayah Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Kalimantan Timur, Maretasari, menilai pemerintah seharusnya mempertimbangkan untuk menghentikan dan mengevaluasi pembangunan IKN. Pasalnya, Jatam menilai pembangunan IKN sebenarnya merupakan etalase dan epicentrum bagaimana penghancuran di wilayah lain akan dilanjutkan. Maka kami mendesak untuk ini dihentikan dan dievaluasi secara bersama supaya ada keadilan. Kalau ini akan dilanjutkan, seperti apa mekanisme keberlanjutannya? Apakah akan tetap menggusur? Apakah tetap harus mempertaruhkan wilayah lain? Apakah akan memakai APBN yang kita